Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Ini mulai masuk seri khotbah yang baru, Strong in Prayer. Saudara, kuat dalam doa, kuat dalam doa, kuat dalam doa. Saya percaya enggak kebetulan saudara, tadi Surabaya baru ibadah pertama, mereka minta saya ke sana, saudara, mimpin mereka semua untuk doa, 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 doa. Saya percaya ini satu yang luar biasa. Semua bukan delalah, tapi sudah diatur oleh Allah. Saudara, doa, 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 doa. Dan saya percaya seri khotbah ini akan punya dampak yang luar biasa sekali. Doa itu salah satu yang paling penting di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Itu satu yang luar biasa. Kalau kita mulai strong in prayer, saudara, kalau kita mulai kuat dalam doa, doa kita mulai kuat, saudara, kita akan melihat roh kita makin kuat, saudara. Kita akan lihat roh Allah berkarya makin kuat lagi, saudara. Dan kita akan melihat, oh, sesuatu yang luar biasa, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lalu hari ini sesi ke-1 temanya Prayer Matters, atau doa itu penting. Saudara, beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, Prayer Matters, doa itu penting, saudara. Saya mau tanya di sini, siapa yang saudara saat ini punya doa yang berbobot? Angkat tangan, saudara. Nah, ayo angkat tangan, saudara. Oh, enggak punya semua ya? Siapa di sini yang saudara atau saudara punya doa yang mantap, yang bobot, yang stabil terus? Angkat tangan, saudara. Kok didik ya, saudara? Apa asalan jadi orang Kristen ya, saudara? Kenapa enggak bangun kehidupan doa yang sungguh gitu, saudara? Dalam bulan ini kita akan diajari, saudara, tadi dikatakan kuat dalam doa. Kita mulai membangun kehidupan doa kita, sehingga sungguh-sungguh doa kita makin lama makin kuat lagi, sehingga sungguh-sungguh roh kita makin lama makin kuat lagi, sehingga sungguh-sungguh karya Tuhan dalam kehidupan kita makin lama makin kuat lagi, saudara. Sehingga kita bisa lihat juga karya Tuhan makin lama makin kuat lagi. Lalu saya mau tanya saudara, kenapa tidak membangun kehidupan doa yang kuat selama ini? Maka yang angkat sedikit saja, yang angkat juga setengah tiang. Kenapa, saudara? Kenapa tidak membangun kehidupan doa yang kuat? Kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa, saudara? Kok tidak bangun kehidupan doa yang kuat? Kenapa? Ya, kalau bagi saya, ya pasti saudara itu tidak menganggap itu penting sekali, tidak. Hari ini firman Tuhan sedang berkata, doa itu penting. Bangun kehidupan yang kuat, saudara. Kalau ada seorang jemaat, kalau ada seorang pelayan Tuhan, seorang KKS, saudara, pelayan apapun, pendoa, pemuji, pengkhotbah, semuanya, saudara, yang kadang-kadang tidak membangun kehidupan doa yang kuat karena tidak menyadari doa itu penting dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Doa itu sangat penting, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Kadang-kadang kita salah nganggap, saudara, usaha lebih penting dari doa. Kadang-kadang kita salah nganggap uang lebih penting dari doa. Demi uang doanya digalakkan, saudara. Untuk atasi masalah, mengatasi lebih penting dari doa. Kadang-kadang kita tidak taruh doa itu di posisi yang penting, sehingga dikorbankan, sehingga dikalahkan, saudara. Saya mau tanya, kalau saudara dapat undangan pernikahan, datang enggak? Datang enggak? Selalu datang atau ya ada yang datang, ada yang enggak? Ada yang datang, yang enggak. Yang didatangi yang apa, yang enggak didatangi yang apa? Ya pasti yang datangi dianggap penting. Aku kenal diketok, enggak datang ya. Pokok dianggap penting ya datang. Itu orang enggak terlalu kenal aku, dianggap penting datang. Karena enggak dianggap enggak terlalu penting, enggak datang. Jadi sebetulnya sama. Engkau datang atau tidak tergantung kau menganggap itu penting atau tidak.
Doa sama, saudara. Kalau engkau menganggap ini penting, saudara akan bangun kehidupan doa, saudara, luar biasa. Lebih daripada usaha kita, lebih daripada uang yang ditawarkan, lebih daripada yang lain. Karena saudara tahu ini penting. Ini lebih dari usaha kita. Usaha tanpa berkat Tuhan tidak ada apa-apanya. Betul nggak saudara? Oh, lebih dari yang lain saudara. Kalau saudara nyadari ini penting, saudara akan berusaha, saudara akan berjuang, saudara akan melangkah, dan akhirnya saudara akan sungguh punya kehidupan doa yang kuat. Katakan kanan kiri dulu, doa itu penting. Katakan kanan kiri, doa itu penting, sangat penting. Lebih dari usaha, lebih daripada yang lain, lebih dari pelayanan. Saudara, pelayanan tanpa doa juga kosong, gak ada apa-apanya. Bukan berarti usaha nggak penting, usaha itu penting. Tapi usaha tanpa doa, tanpa turut campur Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, seringkali kosong. Seringkali nggak ada apa-apanya. Usaha mati-matian tapi tidak ada hasilnya. Usaha mati-matian tapi tetap gagal saja. Kita bisa lihat kehidupan Tuhan Yesus. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga apa? Dibaptis dan sedang apa? Berdoa. Terbukalah langit. Saudara lihat kehidupan Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan doa. Doa, doa. Di sini dikatakan saat dibaptis pun dia bukan hanya sekedar dibaptis, tapi saat dibaptis dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa, dia sedang berdoa, dia sedang berdoa, saudara. Terus dia berdoa, berdoa, saudara. Maka dikatakan terbuka langit, ada perkenanan Allah Bapa, ada turut campur Allah Bapa, ada yang firman dari Allah Bapa, selalu mendahului dengan doa. Kalau saudara baca kisahnya lagi setelah itu, dia mulai saudara ya dibawa ke padang gurun untuk dicobai, betul tak? Bahasa saudara. Waktu dicobai, dia bukan hanya dicobai saja, bukan hanya dicobai iblis, menghadapi pencobaan dengan doa. Bahkan bukannya doa, tapi puasa, doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa. Sehingga saat menghadapi iblis, sehingga waktu menghadapi pencobaan, dia menang atas godaan, dia menang atas pencobaan, dia menang atas segala sesuatunya, dia menang, dia menang. Kenapa? Doa, 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 saudara. Oh, kalau saudara baca terus setelah itu selesai, dia pulang turun dengan kuasanya. Saudara baca pagi-pagi dia doa. Oh, masih gelap dia doa. Kalau saudara baca di Alkitab, dia cari tempat yang sepi, dia doa, 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 doa. Sekalipun bersama murid-muridnya, dia tetap doa, doa, doa. Siang hari dia sementara melayani, saudara. Dicari orang banyak, saudara. Untuk apa? Mendengarkan khotbahnya. Untuk apa? Oh, minta didoakan. Minta apa? Disembuhkan dan macam-macam. Sedang dicari orang banyak, dia menyendiri, saudara. Oh, untuk apa? Doa, 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 doa. Sore hari, malam hari, dia doa, 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 doa. Kalau saudara baca lagi, waktu dia mau cari murid, saudara tidak langsung cari murid, dia doa dulu, doa dulu, dia doa dulu, dia doa untuk menentukan siapa 12 muridnya. Dia berdoa, selalu dia berdoa, dia berdoa. Kalau saudara yang pernah ikut ke Holy Land, ya di sana kalau kita lihat tempat bait Allah, saudara turun ada tebing, di depannya taman Getsemani, dia selalu doa. Ya pagi, lalu pergi pelayanan, saudara nyebrang gitu, saudara. Selesai pelayanan kembali lagi, doa lagi, saudara. Doa, pelayanan lagi, saudara. Pelayanan kembali lagi doa. Selalu doa, selalu doa. Dalam pelayanan didahului untuk doa, 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 doa. Waktu dia akan menghadapi tantangan, masalah yang paling besar, yaitu dia harus menyerahkan dirinya untuk ditangkap, untuk diadili, dan untuk dihukum, disiksa, saudara. Ditimpakan semua kutuk, saudara. Kalau saudara ingat, dia doa lebih dulu di taman Getsemani. Bergumul untuk kalahkan daging, supaya dia bisa melakukan kehendak Bapa dengan baik, saudara.
dalam doa dia sempat berkata, Bapak kalau boleh ya cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu saja Bapak. Hanya dia menang, dia bisa ambil keputusan, bukan kehendaknya sendiri, kehendak Bapak, kehendak Bapak, kehendak Bapak. Dia bisa lakukan tugas yang terbesar dengan doa. Dengan doa. Saudara bisa perhatikan, Yesus itu Tuhan. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia menanggalkan keilahiannya. Dia mengenakan kemanusiaan seperti kita. Bisa lelah, bisa rasa takut, bisa rasa sakit, saudara. Tapi dia ingin memberikan contoh bagaimana sebagai manusia biasa bisa hidup kuat. Bagaimana jadi manusia biasa bisa menang dalam kehidupannya. Bagaimana jadi manusia biasa bisa mengalami ya kemuliaan, keberhasilan, kemenangan yang luar biasa. Dia berikan contoh. Salah satunya adalah doa. Doa, 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 doa. Kalau Yesus saja Tuhan waktu jadi manusia, dia terus hidupnya membangun kehidupan doa. Dibangun kehidupan doa yang kuat. Dan doa yang kuat. Apalagi kita. Kalau kita bisa menyadari, doa itu sangat amat penting sekali. Kita tidak menyadari, kita tidak berjuang membangun kehidupan doa. Kalau kita menyadari, kita akan dahulukan. Betul tak? Betul tak, saudara? Kalau presiden mau datang ke rumah saudara, mesti siap-siap, betul nggak saudara? Saudara diundang ke istana gitu, mesti datang saudara. Orang lain belum datang, kenapa? Saudara nggak penting. Dengar, doa itu sangat amat penting. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, doa itu sangat penting. Ini zaman dulu, saudara, yang kita baca dulu zaman Alkitab, saudara. Zaman dulu, zaman Yesus. Kalau zaman sekarang, akhir zaman, doa itu penting apa enggak? Kemajuan sudah, wah makin luar biasa, saya cepat sekali, saudara. Dengan kemajuan zaman, kadang-kadang manusia itu bisa tergoda, tidak lagi untuk doa dengan sungguh-sungguh. Karena orang sakit, wah ilmu kedokteran sudah luar biasa sekali. Zaman dulu sulit, saudara. Wah doa. Tapi sekali lagi, saudara, di dalam Tuhan, apapun yang bisa dilakukan oleh manusia, itu bisa berhasil, itu bisa gagal. Hanya di dalam Tuhan saja selalu berhasil dan bisa berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ilmu kedokteran mau maju seperti apapun, teknologi mau maju seperti apapun, sama saja. Dunia itu selalu imbal balik. Ada plus, ada minus. Ada plus, ada minus. Oh, ilmu kedokteran maju pesat, tapi penyakitnya juga tambah banyak. Yang ini, yang dulu belum pernah ada atau belum pernah ditemukan. Selalu manusia hidup selalu ada tantangan. Baik zaman dulu, baik zaman sekarang, baik yang akan datang, selalu sama saja. Manusia butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita lemah. Tanpa Tuhan kita bisa kalah. Maka perlu kita cari Tuhan. Perlu bangun kehidupan doa. Sekalipun sekarang tuh maju sekali, serba cepat, saudara. Butuh makan, coba tik 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 tik, nanti 10 menit mungkin sudah datang itu, saudara. Betul, saudara. Butuh apanya itu saja, tapi sama saja tetap butuh Tuhan. Kemarin Miracle Net luar biasa loh, saudara. Ya, kemarin Jumat ya, saudara ya. Jam-jamnya buka, tiba-tiba saya dikirimi dari New York, saudara. Makanan dari ya Bu Pebo di New York, ditulis untuk buka ya Pak ya, katanya gitu, saudara. Saya renduh, dari Amerika kok ngirimnya gimana? Ternyata dia punya family di sini, diminta diberikan, dikirim di Roma. Miracle juga dia kirim makanan, sebenarnya makan semua. Ya satu dos, saudara. Tapi sekali lagi sama saja, zaman apapun tetap doa itu sangat amat penting sekali. Saudara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi selalu penting. Doa itu penting dan selalu penting, saudara. Doa penting, sangat penting, amat penting, dan tetap penting, dan selalu penting. Amin, saudara. Kejadian, saudara, 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos.
Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Di sini dikatakan waktulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, beberapa versi ditulis mulailah berdoa kepada Tuhan. Sejak saat itu mulai berdoa. Zaman Abraham orang berdoa, zaman Musa orang berdoa, zaman hakim-hakim orang berdoa, zaman raja-raja orang berdoa, zaman nabi-nabi, zaman rasul-rasul orang berdoa, sampai sekarang tetap orang berdoa. Karena doa itu penting dan selalu penting. Amin, saudara. Dan selalu penting, saudara. Jadi ya, seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, dia berkata doa itu seperti oksigen, nafas. Ini saya lihat malah beberapa hamba Tuhan saya sudah dengar seperti nafas, seperti udara, seperti oksigen. Kita itu nggak bisa hidup tanpa udara. Kita nggak bisa hidup tanpa oksigen. Udara itu ada oksigennya. Saudara nggak makan tahan berapa lama? Tahan berapa lama? Saudara, tapi mungkin cukup bulanan ya, saudara. Kan doa puasa 40 ya hari itu ya, saudara. Tapi kalau semua belum ya, nah, enggak minum berapa lama? Lebih pendek, saudara. Tapi enggak nafas berapa lama? Han ini coba ditutup hidungnya sama mulutnya, tahan berapa lama? Berapa lama? 2-3 menit katanya. Saudara dengar. Lah, firman berkata, itu untuk tubuh kita. Kalau oksigen, udara untuk tubuh. Tapi doa untuk roh kita. Tanpa doa, roh kita mati. Fungsi rohnya lemah. Kalau terus nggak doa, mati. Maka rohnya kering, rohnya gersang, rohnya tidak berdaya, rohnya tidak berfungsi lagi. Maka selalu penting, nggak bisa tidak. Mau zaman apapun kita masuk zaman modern, tetap butuh udara. Sampai kapanpun tetap butuh udara. Demikian juga secara rohani, selalu butuh doa, butuh doa, butuh doa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini akhir zaman ceritanya. Karena itu kuasailah dirimu, ya, kuasai diri, ya, jangan tergoda dan jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Berdoa, berdoa. Petrus berkata, akhir zaman penting sekali, kuasai diri, bertenang, jangan gelisah, jangan tertekan, ya. Dunia dalam kegelapan, bangsa kelam, kita nggak usah kelam, saudara, supaya kita bisa doa, doa, doa. Mendekat, melekat kepada Tuhan, bersama Tuhan, saudara. Lalu juga sekarang Lukas 21 ayat 36, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya dapat kekuatan menghadapi masa-masa yang sukar. Sekarang cerita lagi, ini akhir zaman, akhir zaman makin sukar, bukan makin mudah, saudara. Tuhan Yesus juga berkata, doa, doa, doa. Petrus nulis doa, doa, doa. Yesus tulis doa, doa, doa. Sekarang firman Tuhan sering dikatakan doa, 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 doa. Tepuk tangannya yang meriah. Yang pasti saya ajak saudara pelajaran pertama ditangkap. Doa itu penting. Bahkan senantiasa, segala keadaan, segala situasi, segala zaman, senantiasa doa itu penting, saudara. Ya, nggak ada doa, banyaknya dosa. Nggak ada doa, maka rohnya bisa mati. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa alasan orang tidak berdoa. Kenapa sih kadang-kadang orang tidak berdoa? Tadi gak nyadari, saudara. Ya, salah satu. Tapi kita sekarang akan belajar beberapa. Yang pertama, merasa tidak ada hasil dan jawaban. Sudah doa Pak, tapi belum pernah terkabul kok. Doa, doa, doa terus, males misalnya gitu. Nggak ada jawaban, belum ada jawaban. Ada enggak? Yang doa-doa belum dijawab, wis males, wis ndak doa lagi. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Angkat tangan, ada enggak? Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas. Memang kadang-kadang seperti itu. Saya ingat dulu ada jemaat yang bersaksi, saudara. Satu kali ya Pak Agung sedang WL, dulu masih WL, saudara.
Tuhan merendah gitu saudara. Tuhan merendah. Lalu waktu dia lagu itu dia juga nyanyi tapi nangis. Tuhan merendah hidupku. Tapi rendone kok tua banget katanya. Sudah doa terus nggak selesai terus jawabannya mana Tuhan katanya gitu. Iya, Tuhan punya waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau waktunya Tuhan datang, keindahan akan datang, kasih karunia akan datang, kemuliaan akan datang. Jangan berhenti berdoa, jangan malas berdoa, saudara. Tuhan punya waktunya, tapi Tuhan itu pasti. Jangan sampai kita yang undur, jangan sampai tidak berdoa sehingga bisa kehilangan. Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, saudara? Iya. Jadi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus jangan malas doa, karena doamu belum dijawab. Doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Salah satu contoh lah ya, Imam Eli nantang 450 Nabi Baal, sudah tempur dan luar biasa. Oh, Nabi Baal doa minta Baal datangkan api. Oh, Baal gak bisa datangkan api. Ganti waktunya Elia, dia juga minta api dari Tuhan untuk membuktikan, untuk nyatakan Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi yang layak disembah. Waktu dia doa, api turun dari surga, maka bangsa Israel sadar, terus bertobat. Ya, Tuhanlah Allah, ya pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, yang punya kuasa, yang kuasa lebih dari segala-galanya, lebih dari Baal, saudara. Setelah selesai itu dibantai nabi-nabi Baal. Lalu Elia mulai doa minta hujan, karena itu waktu masih ada ya kutuk ya 3,5 tahun nggak ada hujan. Dia doa, dia nyuruh hambanya lihat di ujung itu di bukit sudah mulai ada tanda hujan apa belum. Dia doa. Ya, hambanya datang, belum, nggak ada tanda mau hujan. Lalu dia doa lagi. Hambanya disuruh lihat lagi, berulang-ulang, sampai akhirnya satu kali hambanya berkata, sudah mulai ada awan sebesar telapak tangan. Lalu Elia tahu kalau Tuhan itu sudah mulai bergerak, sudah ada awan setapak tangan. Kalau di sana itu beda dengan sini, saudara. Di sana bisa lama nggak pernah hujan, langitnya itu bersih, jadi nggak ada awannya. Ini sudah tandanya, saudara. Dan akhirnya dia terus, saudara, doa, dan sungguh-sungguh doanya terjawab. Doanya menjadi kenyataan. Hujan lebat. Saya katakan setiap saudara, jangan berhenti doa. Sekali belum terjawab, jangan berhenti. Kalau sempat berhenti, mulai lagi. Percaya, Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti. Ya, kita harus mencapai waktunya Tuhan. Jangan sampai di tengah jalan saudara kehilangan. Ingat Yesus berkata, doa yang tidak jemu. Doa yang tidak jemu. Doa yang tidak jemu. Ada seorang ibu datang pada Yesus minta supaya anaknya, bukan pada Yesus, Yesus beri perumpamaan, saudara. Seorang wanita datang pada hakim yang lalim karena ada masalah, minta hakimnya ini ditolong, dibebaskan. Hakimnya nggak mau, tapi dia datang terus. Pagi-pagi sudah diketok-ketok, saudara. Hakim lihat, ngapain kamu diusir? Lalu saudara, siangnya datang lagi, mau makan, diketok pintunya sampai seret makannya, keselelekan, saudara. Buka pintu, saudara, kamu lagi, saudara, tutup pintunya, saudara. Sorenya datang lagi, baru mandi, diketok-ketok pintu, dikira siapa, mandinya harus cepat-cepat, saudara. Malamnya, saudara, mau tidur, ketok lagi, saudara. Dia bingung, akhirnya dia ngomong, daripada aku terganggu terus, ya sudah, saya tolong aja supaya aku gak terganggu. Yesus berkata, kalau hakim yang lalim saja, karena engkau gak jemu-jemu, akhirnya dikabulkan. Apalagi Bapakku di surga yang memang ingin menolong, pasti akan menolong, saudara. Pasti akan menolong. Jangan jemu, jangan berhenti. Ketok lagi, saudara. Datang lagi pada Tuhan. Jangan berhenti. Kalau firman Tuhan sedang disampaikan itu ada rema. Tangkep, jangan berhenti.
Datang lagi, Tuhan ampuni aku berhenti. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah gagal. Saudara, terus, tekun terus. Dan saya doakan, saya nubuatkan, saudara segera akan dapatkannya. Saudara segera akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, tidak tahu cara berdoa dengan benar. Enggak doa karena enggak tahu. Cara yang benar itu enggak tahu, saudara. Sehingga males berdoa. Kalau saudara, siapa di sini bisa main gitar? Yang di sini aja contoh gampang. Ada enggak? Nah sekarang saya kalau enggak ada yang angkat, ada ya. Siapa yang enggak bisa angkat tangan? Nah sekarang saudara dikasih gitar, saudara disuruh main terus. Saudara enak apa enggak enak? Yang enggak bisa. Kasih gitar main terus, sak jam. Tangannya wis pedes, tangannya lecet. Betul enggak saudara? Jadi main gitar tuh enak apa enggak enak? Enggak enak bagi saudara, karena belum bisa. Bagi yang bisa enak, duduk di rumah, semende, kling-kling nyembah Tuhan. Wah luar biasa, masuk hadirat Tuhan, Tuhan disukakan. Kalau ngerti, kalau bisa, itu nyaman, itu enak, suka doa. Kalau yang nggak bisa ya nggak suka, karena nggak enak, karena nggak ngerti caranya, sehingga nggak nyaman. Maka harus belajar gimana doa yang baik, gimana doa yang benar, bagaimana doa yang menyuguhkan hati Tuhan, yang berkenan, bagaimana doa yang dijawab, bagaimana membuat doa itu tahan doa lama. Belajar. Semua kalau nggak belajar ya nggak bisa. Betul toh? Banyak tahu yang nggak bisa ya itu toh. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa sepeda, naik sepeda? Oh banyak ya, banyak sepeda. Yang nggak bisa, angkat tangan. Nggak usah malu saudara, ngisin. Tapi kalau sampai nggak bisa, sekalipun mungkin ya 99% bisa, yang satu nggak bisa karena nggak belajar. Atau belajar dikit aja sudah bosan, betul nggak? Belajar lagi, saudara bisa, saudara nyaman, saudara akan joy, saudara akan suka, dan saudara akan alami kasih karunia yang luar biasa. Tepuk tangannya yang luar biasa. Lukas 11 ayat 1. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah kepada murid-muridnya, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Saya ulangi, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini tiap hari ikut Yesus, saudara. Ya, tapi mereka merasa belum bisa. Waktu lihat Yesus berdoa, saudara. Lalu mereka itu ingin sekali minta Yesus ajari kami. Belajar berdoa. Saudara juga berdoa, minta ajari kami. Supaya doa yang benar, doa yang berkenan, doa yang mendatangkan jawaban, doa yang menyukakan hatinya Tuhan, doa bagi saudara sendiri, enjoy luar biasa. Belajar, latihan. Doa itu gampang apa sulit? Gampang yang sudah, saudara, nyaman. Yang belum sulit. Saudara tahu nggak, iblis itu paling nggak suka kita doa. Saudara ya, bayangkan ya, saudara ya, kalau bangun pagi atau pokok mau doa, duduk 5 menit gitu aja sudah mungkin mau ke toilet. Nah gitu itu saudara, betul. Sing pegel, sing apa, sing mau minum, mas ada saja. Berontak, daging itu berontak, betul enggak? Mikirannya macam-macam. Kalau saudara scroll 1 jam tidak terasa itu saudara, betul enggak saudara? Lihat drama, enggak apa-apa, enggak mau ke toilet malah, mau ke toilet eman-eman, nanti keputus. Iblis itu paling benci. Belajar, kalahkan godaan, kalahkan daging, saudara. Nanti saudara bisa berdoa dengan baik, dan hidup saudara akan ditunjang oleh doamu, akan ditunjang dengan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara sudah bisa, senang. Saya bacakan satu ayat ya. Daud, tidak tahu ada apa belum di situ ya. Ya, apa kata Daud saudara?
Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat keempat. Satu hal telah ku minta pada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Itu jadi kerinduan dia, kesenangannya dia. Datang ke rumah Tuhan tuh, wah senang sekali. Itu yang diingini. Karena apa? Dia tahu bagaimana dia bisa enjoy di bait Allah. Dia berkata, menyaksikan kemurahan-Mu di bait Allah, bukan ngalamun. Di bait Allah bukan ngerasani orang lain. Di bait Allah menikmati, dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, saudara. Dan menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, dan macam-macam. Bagi dia enjoy sekali. Sehingga datangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Kita akan belajar tentang doa. Saudara, seri 1 bulan, maka ajak keluargamu, ajak temanmu, ajak banyak orang datang untuk belajar berdoa. Sekali mereka bisa enjoy, maka mereka akan hidup dalam doa. Jadi seorang pendoa, hidupnya terus dekat dengan Tuhan. Ya keluarga, ya itu satu yang luar biasa. Di Roma buat mesbah doa. Yang ketiga, kenapa saudara nggak banyak doa? Terlalu sibuk. Kenapa yang ketiga? Terlalu apa saudara? Kalau pekerjaan saudara makin banyak, doanya saudara makin dikit apa makin banyak? Makin pesanannya oke. Makin sibuk. Urusannya makin banyak, masalahnya makin banyak, kerjaannya makin banyak, makin sibuk. Doanya makin dikit. Benar atau keliru? Benar atau keliru? Siapa di sini yang karena tugasnya makin banyak, maka doanya makin dikit? Angkat tangan. Siapa di sini yang makin sibuk, doanya makin banyak? Angkat tangan. Yang benar itu apa? Makin sibuk doanya makin dikit, apa makin sibuk doanya makin banyak? Yang benar itu makin sibuk, urusannya makin banyak, pekerjaannya banyak, makin butuh Tuhan. Doanya harus ditambah. Janganlah gue kayak sibuk, gak doa dulu, doanya dikurangi dulu. Keliru. Katakan sebelah, itu keliru. Katakan sebelah saudara, tableo, gabloko. Itu keliru. Makin sibuk, makin banyak kerjaan, ya makin banyak harus diurusi, diselesaikan. Makin banyak masalah, harus makin banyak doa. Dalam doa ada petunjuk Tuhan. Dalam doa ada pertolongan Tuhan. Dalam doa ada kemenangan, ada keberhasilan. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan itu berkata, aku itu mau ngajari kamu dan menunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju padamu, aku lihat kamu. Ini banyak masalah, ini banyak yang selesaikan, ini banyak tantangan. Aku itu memberi petunjuk, aku memberikan nasihat, aku memberikan tunjukkan padamu alangkah yang harus kau perbuat, yang ditunjukkan. Ya lalu ayat 9 di nasihat, jangan seperti kuda dan baga. Lari terus, lari terus. Jangan seperti kuda dan bagal yang tidak berakal. Lari terus, lari terus, lari terus. Duduk. Tuhan itu mau memberitahu caranya, jalannya, langkahnya, keputusan apa yang harus kau ambil, langkah yang harus kau ambil. Duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan seperti kuda dan baga yang tidak berakal budi, kata Tuhan, yang kegerakannya harus dikendalikan dengan tali les dan kakang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan sampai seperti itu, saudara. Terus lari, terus lari. Justru makin banyak masalah, goncangan makin besar, tugasnya makin besar, urusannya makin besar, kerjaannya besar, makin banyak. Doa. Halo, ya atau ya? Ya atau ya? Siapa janji? Makin repot,
Harus doanya makin banyak. Angkat tangan. Tuhan, aku sadar yang benar makin repot, doanya makin banyak, karena makin butuh Engkau. Engkau bisa beri nasihat, Engkau beri petunjuk, Engkau beri tuntunan. Langkahku tepat, langkahku benar, berhasil, berhasil, berhasil. Ini ayat tambahan dari banyak. Tadi karena Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya, ini resesi. Saat ini dalam segala hal, baik dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apa-apa regane meduk kabeh. Dolare ya meduk. Apa-apa naik, betul saudara? Bingung toh, piye ini? Ini kalau yang dagangan, apa ya menunya dikecilkan, barangnya tak cilik wae. Tempenya dicilik atau apa? Dolare naik semua. Sekarang berapa ya? 10 ribu. Loh apa toh? Apa toh? Ini yang siapapun yang berdoa saya apa? Dolar wis 18 kata 18 ribu. Same anjlok habis-habisan. Betul ya? Betul enggak? Katanya dulu sudah 8 ribu lebih, sekarang tinggal 5 ribu lebih. Berapa persen itu? Loh, betul. Memang main saham itu harus hati-hati sekali. Harus tuh. Lah, saudara dengar ya, yang saya dapatkan tadi dari Tuhan. Ini ayat karena tambahan baru saja. Duduk di bawah kaki Tuhan. Ini saya berkati saya. Ini saat krisis. Kalau saudara bisa tahu celahnya, justru krisis ini akan datangkan anugerah besar sekali. Akan buat saudara alami loncatan luar biasa. Ini waktunya saudara buka telinga pada Tuhan. Minta Tuhan bisikin, minta Tuhan berikan petunjuk, minta Tuhan tuntun langkahmu tepat. Ini saudara langkah bisa lebih dari kerja 10 tahun. Benar. Saya ajak saudara semuanya, apalagi para pengusaha. Dengar saudara, saya rasa Tuhan sedang berikan rema seperti itu. Cari Tuhan, ini waktu luar biasa. Saham itu akan turun, naik, tinggi, turun, naik tinggi. Kalau saudara dengarkan baik-baik, saudara, nanti saudara bisa langkahnya tepat. Saudara perhatikan, ngalami. Saya dulu karena juga pengusaha, saya lihat ada grafik. Kalau turun, saudara bisa tahu turunnya, saudara bisa dapatkan nanti naiknya tinggi sekali. Itu sudah nggak pernah terpikirkan. Kerja biasa nggak akan bisa. Duduk. Saya bersyukur Tuhan beri kita apa? Doa. Tahu ini bulan ini, saudara harus tahu ya, ini perubahan-perubahannya besar sekali. Jangan hanya ngebut seperti kuda dan baga, ngebut saja. Duduk, Tuhan ingin bicara, Tuhan ingin berikan rema, Tuhan ingin berikan petunjuk, Tuhan berikan tahu pada saudara. Percaya saya, duduk, minta hikmat Tuhan. Sekali saudara tangkap dari Tuhan terobosannya, itu lebih dari kerja 10 tahun. Betul. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jangan terus sibuk. Daud sibuk sekali, tapi doanya banyak sekali. Daniel paling sibuk sekali, doanya paling banyak juga. 3 kali sehari terus diancam, tetap sibuk, tetap semua tetap doa. Yesus ini doa. Saya percaya sekali lagi ini rema saudara, tangkap. Kalau saudara gunakan waktu-waktu ini untuk Tuhan, apalagi bulan ini, saudara nanti lihat. Kalau enggak, besok saudara akan menyesal. Kesempatan lewat. Atau bahkan kalau langkahnya salah, bahaya sekali. Caplek sebelah, ayo dengar ya. Ini penting loh ini rema. Yang keempat, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jangan sampai mengandalkan. Orang nggak mau doa itu kenapa? Yang keempat sebabnya mengandalkan kekuatan sendiri. Aku iso kok. Tanpa Tuhan aku iso kok. Nggak usah cari Tuhan. Bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bisa. Aku bisa ngatasi. Tak atasi dulu baru nanti datang pada Tuhan. Mengandalkan dirinya. Tuhan ngomong justru terkutuk orang yang mengandalkan dirinya. Saudara, Amsal 3 ayat 5 kata, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan.
maka butuh. Tuhan ngomong apa? Kalau saudara ke gereja, salah satunya harus saudara sudah siap hati. Tuhan nanti mau bicara apa? Aku mau dengar. Karena itu petunjuk Tuhan. Karena itu nasihat Tuhan. Karena itu perkataan yang untuk saya. Nanti saya akan melangkah yang betul. 2 Tawarikh 14 ayat 11 12. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Asa berseru, hanya Engkau Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu kami bersandar, mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Dan dengan namamu demi maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Mereka sedang diserang pasukan Sera dari Ethiopia. Jumlahnya besar, 1.000 tentara sedang menyerang mereka. Kalau zaman, kalau 1.000, 1 juta tentara sedang menyerang mereka. Zaman dulu 1 juta itu pasukan besar sekali. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari sekali menghadapi tentara yang sangat besar. Asa datang pada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang alahkan. Apapun Engkau yang membuat orang yang lemah jadi menang, itu adalah keahlianmu. Jangan biarkan musuh mengalahkan kami. Bela kami. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, supaya orang tahu Engkaulah yang perlu diandalkan dari segala sesuatu. Dan Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan bertindak. Maka tentara Ethiopia 1 juta diludas habis. Karena Asa itu waktu mengandalkan Tuhan. Sayangnya, setelah lewat beberapa waktu, ganti perang lagi. Asa ini Raja Yehuda. Israel itu mengalami perpecahan saat itu. Di utara itu kerajaan Israel, di selatan kerajaan Yehuda pecah. Sekarang yang satu itu yang Israel mau nyerang. Salahnya tentaranya tidak sebanyak tadi. Tentara dari Ethiopia tidak sebanyak itu. Tapi dia salah. Dia tidak cari Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia cari Raja Aram untuk bela dia. Malah ambil barang-barang di bait Allah yang mahal-mahal emas untuk upeti. Tuhan marah. Dulu masalah yang besar sekali aja engkau mengandalkan Tuhan. Sekarang masalah yang kecil engkau mengandalkan manusia. Akhirnya dia kalah. Dia hancur. Sudah kalah, hancur, hidupnya terus saudara, sakit, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kecewa dengan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Habis sampai matinya. Andalkan Tuhan. Kenapa sekali lagi enggak doa? Karena enggak mengandalkan Tuhan. Kalau saudara tahu pertolonganku hanya dari Tuhan, saudara akan cari Tuhan. Betul? Aku melayang ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Ternyata pertolonganku hanya dari Tuhan. Saudara akan datang pada Tuhan. Saudara berdoa pada Tuhan. Saudara akan temukan Tuhan. Saudara akan temukan pertolongan. Saudara akan temukan kemenangan. Saya nggak punya waktu, tapi saya itu dididik oleh Tuhan terus-menerus. Selalu hanya mengandalkan Tuhan. Nggak boleh mengandalkan dirinya. Nggak boleh mengandalkan siapapun. Nggak boleh mengandalkan perusahaan. Nggak boleh mengandalkan keadaan. Selalu mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan selain Tuhan, saudara, itu malah terkutuk dan itu nggak bisa diharapkan. Bisa menang, bisa kalah, bisa menang kalah. Perang itu selalu ada yang besar, lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar. Jadi menang kalah terus saudara. Tapi kalau Tuhan yang maha besar, sudah nggak ada lawannya lagi. Pasti menang, pasti berhasil, pasti menang, pasti berhasil. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Tidak tahu kuasa di balik doa. Tidak tahu, tidak menyadari di balik doa ada kuasa, ada mujizat, ada new wonders yang luar biasa. Tidak menyadari, maka tidak cari Tuhan untuk dapatkan new wonders, untuk mendatangkan kasih karunia yang luar biasa, karena tidak menyadari. Saya itu senang sekali saudara, pimpinan Tuhan itu selalu nyata.
tahun ini tahun new wonders. Itu luar biasa. Karena tahun ini tahun goncangannya besar sekali. Kalau jujur krisis itu makin parah. Semua kalau jujur secara manusia sulit. Dalam segala secara manusia sulit. Butuh mujizat. Butuh kasih karunia. Butuh anugerah Tuhan. Butuh pertolongan Tuhan. Butuh keajaiban Tuhan. Maka Tuhan berkata, Tuhan siapkan new wonders. Tuhan siapkan keajaiban. Datang pada Tuhan. Minta dan terima dengan iman. Keajaiban new wonders. Di balik doa ada kuasa yang luar biasa. Yakobus 15 ayat 6b. Doa orang benar. Siapa di sini orang benar? Angkat tangan. Ya sebagian. Di sini siapa orang tidak benar? Angkat tangan. Loh kan gitu supaya ngerti ini ayat itu siapa? Ya tak ulangi ya. Siapa di sini orang benar? Angkat tangan. Benar tenan loh. Tuhan lihat loh. Oh, takut saudara. Orang benar itu berusaha hidup benar. Kalau sampai salah jatuh, cepat sadar, cepat ngaku, bertobat. Maka diampuni, dipulihkan, dibenarkan lagi. Jadi orang benar. Nah itu orang benar saudara ya. Orang nggak benar, tahu nggak benar, nggak cari Tuhan, nggak pernah benar. Nah ini dikatakan orang benar saudara. Saya baca orang yang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin, dengan iman saudara ya. Saya tak ulangi. Siapa orang benar? Saudara termasuk sebenarnya semuanya. Ya dikatakan. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Doamu sangat besar kuasanya. Maka ditutup dengan ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saya tidak perpanjangkan karena waktunya, tapi saudara ingat satu. Semua karena doa. Di Alkitab saudara lihat, orang sakit disembuhkan melalui doa. Melalui doa ada kesembuhan. Betul ya? Melalui doa ada pengampunan. Melalui doa ada mujizat. Melalui doa ada perlindungan. Melalui doa ada pelepasan dan macam-macam. Petrus di penjara, tapi dikatakan komsalnya berdoa untuk dia. Malaikat datang, maka bebaskan Petrus keluar dari penjara. Dengan apa? Wonder. Dengan apa? Keajaiban. Dengan apa? Mujizat Tuhan. Ya kenapa? Doa. Lalu dia datang kumpul bersama yang lain yang sedang doa di komsalnya. Semua orang-orang sakit minta pada Tuhan, artinya berdoa, disembuhkan. Masalah-masalah dapat pertolongan. Karena doa. Saya gundul bisa sembuh karena doa. Loh, ya tak? Yang orang lain gak bisa nolong saya. Waktu saya doa dengan Tuhan, ada pengampunan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kasih karunia, ada anugerah. Saya nggak punya modal kerja, doa. Tuhan yang terobosan, buka jalan, hanya bisa punya modal. Saya dipanggil jadi KKS, mimpin doa saja belum bisa. Jadi KKS, saya pasti takut doa, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Kakek kelompok saya maju. Jadi gembala sidang sama. Sudah pasti. Kenapa? Salah satunya karena doa. Dalam doa ada pengampunan. Dalam doa ada pertolongan. Dalam doa ada pemulihan. Dalam doa ada kesembuhanmu. Dalam doa ada berkat yang saudara. Dalam doa ada mujizat. Dalam doa ada wonders.